Mana tuh knalpot berisik banget lagi baru gua ganti. Anjir. Budek. Budek banget. Hai, ini ceritanya adalah opening dari Keki Banget Channel. Yang belum kenal, kenalan dulu. Gue Keke atau Kiki dan juga starlet tahun 92 gue yang namanya Vigi. Channel ini isinya full dengan kegiatan gue bersama Vigi sehari-hari. Mulai dari ngebengkel, jalan-jalan, sharing drive experience bawa starlet, dan segala hal yang berbau starlet. Pokoknya ya udah nonton aja lah ya. Halo, selamat pagi. Aduh, kejedot. Hari ini gue mau dapat libur. Jadi hari ini pengen nyempetin untuk ke bengkel knalpot lagi guys. Bukan karena apa, karena gue mau ada yang direvisi. Sekarang knalpotnya Vigi jujur lebih berisik dari sebelumnya. Dan yang lebih parahnya lagi, gue gak nyaman sebenarnya karena suaranya masuk ke kabin dan itu bikin pengang banget. Gue memikirkan kenyamanan saat berkendara, apalagi ketika gue bawa keluarga gue pas lagi masuk di tol, kasihan guys. Jadi better kita langsung revisi aja mumpung masih baru beberapa hari, biar si abang yang gak lupa ya kan. Nah ini tuh jaraknya deket banget guys, karena tuh gue menyadari ini tuh berisik banget dan perlu gue ganti 1 hari setelah gue ganti knalpot. Ini tepatnya pas gue abis meet up sama Starwati, kan gue jalan di jalan tol tuh. Nah itu tuh berasa banget guys. Wah, hujan guys. Nah, bisa didengarkan itu suara knalpotnya benar-benar masuk ke dalam kabin banget, lebih berisik daripada yang sebelumnya. Yang dulu aja gue bilang berisik, apalagi sekarang. Kayaknya gue kalau pulang kampung pakai itu nggak mau. Orang pilih antara klep dan di bawah. Kayaknya Om di bawah mesin deh. Oh gitu. Nah, soalnya emang sekarang juga tetap getar itunya di bawah. Apa emonnya kena? Emon apaan lagi? Soalnya apa emonnya kena? Anjing monting. Oh. Terus aku bawa kemana dong? Mikir lagi emon apa sih? Itu Abdel temennya Abdel. Ini udah berhenti lah, nggak usah lagi ke bengkel lagi, mau revisi lagi. Bengkel mana? Yang kemarin yang digandung tuh sama itu. Kan itunya diganti yang resi, yang ledek. Ya makanya dia iseng, apa nggak jadi copotan aja sih? Kenapa tuh batin banyak gitu? Iya. Kaki lu udah kutak-atik penyakitnya bukan di situ. Nah sejujurnya ilmu gue tentang perknalpotan ini lumayan minim guys, jadi gue masih banyak ngeraba banget nih. Oh di tengah knalpot yang gue bilang kemarin kasih peredam. Oh nggak tahu deh gue. Lu ganti knalpotnya? Dia cuma ganti knalpot tanpa masang peredam, berarti percuma. Kan? Berarti gue ketika knalpot masang peredam. Kan gue udah bilang kemarin. Masang peredam berapa harganya? Pegoan. Oh gitu. Lu pegoan. Motor yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Motornya masangnya? Ya paling kalau masang kan? Enggak, gua Nah ini nih momen pas gua tuh salah jawab guys. Di Starwati itu kan itu lagi sharing kan. Nah mereka bilang kalau lo ganti knalpot ya lo pasang peredam juga. Nah gue sangka mobil gue tuh belum ada peredamnya, makanya gue bilang belum ada. Jadi diomelin, tapi ternyata gue udah ada loh. Review knalpot gagal gue. Kayaknya memang harus diralat lagi kawan-kawan. Berarti aku harus apain ya? Nanti ke tukang knalpot. Kita pasang peredam. Tanya-tanya dulu. Sementara tahan dulu. Nah tadinya memang gue tuh pengen nahan dulu, nggak mau langsung diberesin nih si knalpotnya Vigi. Karena gue pikir ya baru dipakai sehari, masa udah langsung diganti lagi. 5 mobil ya? 1. Nah tapi suara bericipnya ganggu banget, jadi buru-buru harus direvisi. Suara yang dihasilkan benar-benar udah bikin pengang banget, udah nggak sanggup. Itu pergesekan apa tuh? Itu knalpotnya. Makanya mau direvisi lagi guys knalpotnya. Nah terus pas di sini ini tuh bensin gue tiba-tiba drop guys. Seharusnya masih bisa dipakai 100 kilometeran lagi, tapi ini udah mepet banget, hampir habis bensin gue tiba-tiba. Ada kayak ada SPBU gitu nggak sih dek? Oh
470.000 ya, 450.000. Pokoknya totalnya tuh ada 37 liter, dan itu tuh seharusnya bisa kuat sampai 400 km guys. Nah ini tuh tapi kayak masih 300 km dia udah habis. Kayaknya settingan karbunya berubah atau juga gara-gara knalpot, gue kurang tahu. Nah, karena ada dua kemungkinan faktor penyebab BBM-nya Vigi agak boros tiba-tiba, itu bisa jadi gara-gara kemarin kan habis tuan karbu disesuaikan dengan si knalpotnya. Nah, bisa juga gara-gara ya efek pakai knalpot racing. Makanya gue benahin dua-duanya. Dan juga hari ini gue mau nyempetin karena kemarin tuh sempat gue merasa agak boros karena mungkin kan waktu itu sempat disetting untuk menyesuaikan knalpotnya, dan sekarang udah knalpotnya udah pembuangannya udah bener lagi. Jadi habis beresin knalpot gue mau mampir ke Misbah Karbu di Batu Tulis Bogor karena itu udah banyak banget yang rekomendasiin, katanya coba aja kesana, coba aja kesana. Oke, mari kita cobain guys. Gue panasin Vigi dulu, kocok dulu 3 kali. 1, 2, 3. Nih suaranya sekarang tuh. Nah ini kayaknya ada yang bersentuhan nih, makanya dia berisik banget. Ini kabin berisik banget guys. Berisik, dan di belakang juga secara fisiknya ada yang kegesek-gesek, jadinya mendercit terus gitu setiap bergoyang. Oke, kita langsung let's go untuk menuju ke bengkel knalpot. Dan kali ini guys, gua nggak bakal cuma ngerevisi knalpotnya Vigi yang bunyinya berdecit doang, tapi gue juga bakal ngeganti lagi. Gue bakal ganti lagi knalpotnya Vigi yang baru diganti itu, gue bakal ganti lagi guys. Karena dari yang racing, gue tuh awalnya pakai standar, gue tukar ke racing, gue nyesel karena gue terlalu berisik, gue nggak kuat, gue nggak tahan, gue nggak nyaman. Gue langsung mau memutuskan untuk ganti lagi ke knalpot yang standar guys. Ya memang sih terkesan buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang duit juga ya. Tapi ya gimana, namanya juga pengalaman ya kan. Kita cobain aja. Tuh. Kalau berisik ke kabin biasanya dari mana ya? Di kabin berisik banget ke dalamnya. Bagus semua ya. Apanya? Pipanya? Berarti dari mana ya kalau kayak gitu ya? Kalau Tapi itu udah ada peredamnya belum sih, Ang? masih ada satu. Oh, itu ada peredamnya satu. Iya, ringnya. Emang harusnya kalau peredam bagusnya berapa? Emang ini aslinya satu doang. Oh, emang satu doang. Ya, dua sama yang ini, yang gede. Oh, ini tuh peredamnya juga. Ya. Yang paling fungsi yang di belakang, yang gede ini. Oh, gitu. Iya. Nah, gue tuh tadinya mikir kalau knalpot yang lama gue masih bisa dipakai, ternyata enggak ya. Tampetnya kayaknya ininya pada jerumpal. Ntar malah iya gak pada namanya kan dalamnya ini kan gini, masuk keluar ke sini baru keluar ke sana, terus dibantar. Iya. Gitu. Jadi emang cara kerjanya ya kalau racing kan gini, dari sini langsung bergos itu racing. Kalau standar muter ke sini, lewati peredam, balik lagi ke sini, balik lagi ke sana ini. Nah, ini. Ya. Oke. Iya. Nah, kalau yang ini knalpot gua yang lama guys, yang standar, yang nyerumpel itu dalamnya, yang pada bikin mampet lah gitu. Nih, kayak gini penampakan nyerumpelnya. Tapi kalau suaranya itu biasanya asalnya tuh dari sini apa dari yang mananya sih? Yang mana?
Kalau suaranya itu, Dari ini ya, tabung ini. oh, Kalau kurang keluar itu di losin. yang mana? Yang tengah itu, yang depan. Oh, ya, yang nggak usah. Tapi berisik banget ya. Peredamnya dicopot ya. Oke oke om. Yang paling pengaruh ini. Tutup dulu. Sekarang Fiji sudah dibalikin lagi suaranya ke yang standar guys. Nah, udah cukup lah suaranya segini guys ya. Gak perlu yang kemarin sampai dalam kabin yang racing, ini yang udah diganti yang standar lagi. Semoga aman. Sekarang kan udah gitu aja udah cukup ya. Gak usah yang cempreng-cempreng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat tol mau ke Misbah Kartu. Oh, ini yang direkomendasiin ya? Ya. Banyak. Tadi kan live TikTok juga katanya coba nih ke Misbah Kartu katanya. Sekarang knalpot Fiji udah gak brong lagi, dibalikin ke standarnya awalnya karena tadi tuh kemarin kan gue sempat ganti knalpot yang racing, gue nggak kuat. Nggak kuat suaranya guys, jadi diganti lagi ke yang standarnya karena yang standarnya kemarin kan mampet, udah gerumpel dalamnya serabut-serabutnya, jadi diganti ke yang standaran lagi. Kemarin udah sempet, sekarang udah ada suaranya, tapi suaranya kayak yang dulu ya. Kalau kemarin tuh kayak berisik banget gitu. Nah ini suaranya standar kayak gini aja. Jadi suaranya cuma di ujungnya doang guys. Tuh, itu doang suaranya. Gak kayak kemarin. Dia perjalanan sih kalau di Maps itu sekitar 38 menit, 35 km. Oke. Bismillah, semoga jalanan lancar. Hari ini perginya sama mama dan papa lagi. Seperti biasa kemarin ada komen mah di Instagram ini. Hebat nih kakaknya, setiap kemana-mana mamanya diajak katanya gitu. Ya murid-muridnya mama yang teriak setiap kakak Kiki libur, gurunya dibawa pergi. Gurunya dibawa apa namanya? Helen. Dibawa halen-halen. Slide left onto the road. Yang Kita masuk ke tol lingkar luar guys, di Jagorawi. Ambil kanan pelan-pelan sampai ke jalur 23 kilometers. 3. Jalur 3 sini ya cukup. Jadi kalau mau nyalip gampang. Kalau gua dulu diajarin sama kakek, kalau di tol itu enak jalan tengah sini. Jadi standar. Kalau di sini nggak terlalu lama, di sini standar nih. Dan biasanya standarnya itu 80 udah enak. Dan alhamdulillah selama pakai Starlet 80 tuh Fiji gak goyang. 100 sampai 120 juga alhamdulillah Fiji gak goyang karena memang standarnya kan standar mobil sedan, bannya juga udah sesuai gitu sama bodinya yang gak terlalu besar, gak terlalu besar lah. Jadi dengan ban trik 14 tuh udah standar guys. Nah kalau gue tuh biasanya bawa di standarnya 80. Nah ini masih 60 karena di depan lagi ada mobil. Mungkin kalau udah ada momentumnya kita bakal belok ambil ke kanan dikit buat nyalip ke depan. Soalnya kemarin tuh di TikTok ada yang komen katanya gue tuh Land Hogger karena kelamaan di kanan. Padahal ya gue disclaimer, gue tuh di kanan biasanya karena nyari momentum untuk balik lagi ke kiri. Kalau di TikTok kan memang gue kan nge-share kayak cuma semenit doang dan mereka 17 sepotong. Kalau di YouTube kan alhamdulillah
ngajarinnya karena yang taat ngajarin tuh peraturan. taat aturan banget. Jadi makanya kalau gue dikatain gak taat aturan gue marah. Karena kita gak pernah begitu ya Maya. Iya. Karena kakek itu dulu bawa mobilnya apik banget, rapi banget. Iya. Ini Ah, si Mac gede ya. Ambil kanan Iya. dikit, buat ke kiri. Nah sebenarnya guys, ini tuh kalau gue lagi ada di kanan kiri mulu, jangan sembarangan lo ngatain Land Rover. Karena gue merasa gue masih bisa ngedahuluin mobil yang ada di sebelah kiri sini untuk terus ada di kanan gitu. Nah percuma kalau misalkan gue ngambil kiri pun di depan gue akan ngambil kanan lagi, dan itu akan kelihatannya malah zigzag, malah lebih membahayakan. membahayakan, takutnya yang belakang bingung gitu. Nah ini gue merasa yang kanan di depan juga kayaknya bakal bisa masuk ke depannya lagi gitu. Jadi tuh ini sebenarnya kalau lagi kayak gini, walaupun di kiri lagi ada yang lewat ngedahuluin gua, itu sebenarnya memang kita lagi cari momentum gitu, momentum untuk ambil jalur ke sebelah kiri. Kalau misalkan memang gak sabar juga yang di sini, ya bolehlah ke kiri. Ya tergantung, ya gimana ya, orang tuh bawa kendaraan sebenarnya udah ada feelingnya ya mah. Jadi percuma kebanyakan teori, gak boleh terlalu banyak di kanan, sementara kita kenyataannya di jalanan itu ya memang kita lagi nyari momen gitu loh mah. Gak bisa terlalu terpaku sama teorinya harus begini, kita harus buru-buru ngikutin gitu. Takutnya malah lu kalau kebanyakan mikirin teorinya, malah jadinya pressure, bawa mobilnya jadinya nggak tenang gitu guys. Nih guys ya, ini gue lagi ada di jalan sebelah kiri. Nah, ini kan jalan gue lebih cepat dari mobil yang di sebelah kanan. Gak bisa dikatakan mobil yang sebelah kanan ini Land Rover. Karena apa? Di depannya rame. Nah, soalnya kemarin Tete dikatain kayak gitu mah. Tete ada di kanan nih, tapi Tete jalannya yang di sebelah kiri. Tete katanya lebih cepat dari mobil yang sebelah kanan. Gitu. Padahal ya momentum, ngerti? Mereka tuh kayak Tete nggak tahu mah yang komen itu tuh orang-orang yang pernah bawa mobil, apa lu nggak bawa mobil gitu loh mah. Iya. Karena tuh ya bisa aja mobil yang ada di sebelah kanan ini, yang di posisi sini lebih cepat dari yang di sebelah kanan, karena di sebelah kanan mungkin lagi merayap, yang di sininya lagi momentumnya lagi jalan gitu. Dan yang sebelah kanan belum pasti lu bisa ngatain dia Land Rover kayak gitu. Makanya Land Rover itu kata-katanya sih sebenarnya itu kan karakter ya, dan itu tuh nggak boleh sekali kita asal ngecap kalau itu Land Rover guys, karena ada kondisi dan situasi tertentu. Kecuali ini jalanan kosong semuanya, tapi yang di kanan itu agak pindah jalur di sebelah sini, itu baru Land Rover. Pengen yang Tapi- penting kita utamakan keselamatan. Betul, percuma kalau misalkan kita memang nggak mau banget dikatain Land Rover, ketakutan dikatain Land Rover gara-gara kebanyakan di kanan. Ya nggak apa-apa kalau misalkan lu kebanyakan di kanan karena emang lagi nyari momentum, ya kan emang daripada dipaksain ke kiri, taunya di kiri Iya. ada mobil lagi ngebut Iya. gitu, karena kan kita nggak tahu gitu guys. Jadi jangan asal ngatain orang gitu. Sesama pengendara seharusnya kita paham Apa yang ada di lapangan. ya betul, apa yang lagi dirasain sama Jalan. pengendara yang lagi bawa mobil gitu guys. Kecuali memang jalannya 60 tapi di depan kosong, santai di sini ya nggak apa-apa. Nah ini gue lagi 60 menuju ke 80 karena kita lagi ngejar mobil yang di depan, karena memang jalannya lagi rame, makanya kita, dan ke kanan pun lagi rame ya nggak mah. Jadi intinya menyesuaikan kondisi dan situasi. Iya. Lagi-lagi kalau misalkan memang kalian mengendarai mobil juga, alangkah baiknya jangan langsung ngejudge sesama pengendara mobil lain gitu, karena ya kadang ada kondisi dan situasi tertentu lah yang memang harus kita sesuaikan. Itulah intinya, jangan asal menggurui gitu. Nah ini baru gue, karena gue merasa di kiri kosong, Tuh kan jadi tuh dia gue- bareng, tuh nah dia juga. ini bareng Iya, nih tuh. gitu. Nah ini kan gue lebih cepat nih dari mobil yang sebelah kanan. Apakah gue ngatain dia Land Rover? Gak juga, karena depannya dia ada orang gitu. Kalaupun dia mau, kenapa yang sini gak ke kiri? Ya ada gue, dia nggak mah. Iya. Nah, Kan dia juga ini- pikirkan keselamatan Iya, dia kalau betul, mau masuk guys. juga. Nah, ini di depan lagi di depan lagi ini nih. Gue rasa gue bisa lebih cepat dari dia, kan ke kanan lagi. Gitu. Gak usah ketakutan lah dikatain Land Rover karena teori orang-orang yang suka ngejudge itu. Ya, dan terima kasih, lanjut ngobrolin tuh Pak. Rest area. Dan jangan lupa setiap pindah
Dia merasa karena di tol ya. Iya. Dan itu menurut kita, kalau menurut kita Penting. sih mungkin menurut dia yang nggak pakai sen, udah lewat. Enggak, yang belakang bingung guys. Nah, Iya. ininya kendor lagi nih. Sennya. Tinggal ketok aja ntar. Emang harusnya bau ininya dikencengin deh kayaknya belum ketok nih ntar deh. Kalau waktunya. Kenapa sih nggak sekalian aja sih teh ngerjain apa-apa tuh? Itu tuh udah Oh, belum sempat dibuka kayaknya. Oh, itu mah itu gampang tinggal ketuk doang. Keluar kilometer 40 guys, arah Kebun Raya ternyata mah. Apakah ini kita harus ke Surya Kencana? Nah, Terus gimana? Ciawi bisa. Nggak mungkin. Take the exit. Ya, Puncak, iya. jauh Sukabumi. Oh, Sukabumi mah. Mama teman Sukabumi ya? Iya. Continue for 800 meters. Dia pengen disambangin tuh si Jauh Yana. gak sih, Mak? Eh, Kenapa hari Indonesia Cina ya? mana? Wah, kita sudah sampai di Jago. Oh, itu tulisannya apa sih? Jarak apa? Jago. In 500 meters, continue for right to road. Sampai di Tol Bogor. Jalan jauh-jauh di Tol Jagorawi cuma 7.500. Coba di Andara deh. 18.000 se-ETW. Jadi pengen ketahuan juga ya orang yang kakak nyari duitnya gimana gitu ya. Ya Allah, kok pada jatuh sih bendera ya Allah. Kenapa Indonesia Cina ya, Mak? Ya gitu dah. Mau ada apa nih, Mak? Paham. Ini namanya Turki itu benernya. Oke, iya dia. 100 meters, use the left 2 lanes to turn left. Ini dekat yang kata kita bengkel Power Window deh, Mah. Ya, dekat yang dulu ya. Ya nggak sih, Mah? Tahu deh. Kalau itu kan ke kanan bukan ke kiri. Ada panas-panas ya. Oh, sebelah apa? Soto. Mau mie soto. Mie soto di puncak. Gulai, Iya yuk. gimana? Udah lama nggak ke puncak. Mas ke puncak aja kali ya sini ya. Iya. Nggak apa-apa. Aura mah habis diajak juga ogah dia. Lagi sibuk. Dia lagi bikin tuh ya, kalau ke Bali teh. Oh iya. Nah, bikin tuh naik bis ke Surabaya kan jauh teh. Iya, makanya. Enak bisa deh. Nanti gue bilang minum ituan, apa bilangin aja. Oh, ini suruh makan ubi mentah, Napas, Pak. tapi napas. Ubi mentah. Ubi mentah. Antimoin? Hah? Ubi mentah. Bukan. Kalau udah makan antimo, ya percaya deh. Bapakku dulu kan waktu keluar kota gitu teh. Emang antimu ngaruh, Pak? Ngaruh. Antimo tak minumnya itu bulu hati tuh aman. Tapi dia udah enggak kok, Mah. Iya sih, tapi tergantung orangnya sih. Kalau bis kan teh dia pandangannya separoh teh. Paham gak teh? Iya. Separoh tuh bukan separuh badan tapi di atas leher. Itu yang bikin pusing teh. Kalau antimo, dia bis makannya kan nggak gratis tuh, Bet. Dia nggak ada 5 menit, nggak ada setengah jam, pasti ngantuk. Ya kali, dia nggak nikmatin pemandangan suruh tidur aja terus. Iya. Enggak, maksudnya untuk mencegah enak gitu. Wah, kalau orang nggak bisa jadi vlogger. Boro-boro ke video itu, Mah. Ke kanan, guys. Ini 6 menit lagi. Bakso yang
25.000 sebakul di mana, Mak? Pak, tolong taruhin situ, Pak. Iya, Bu. Iya, ngapa sih? Kenapa sih orang Apa ya? knalpot? Nggak tahu dia pakai hazard. Kenapa sih lu? Wah, jadi kali mau berak kali. Barang. Jadi ke depan. Tahu tempat nyasar kali teman lagi. Kan aja lupa. Oh, bukan. Itu mobil antaran baru. Mobilnya masih merah, takut disenggol kali dia. Bukan disenggol, takutnya ini ngikutin aku nyangkut jasa. Enggak, kalau emang dia mau cepet pasti dia kedip-kedip. Continue 1 Narik. kilometer. Apa nyobain knalpot, nyobain klakson doang kali sebelum diantarin pelanggan. Iya. Kayak mandra aja. Iya. Segini banyaknya orang kagak ada yang ngertiin gua. Nyakitin semuanya. Oh, bengkel knalpot nih. Warung 3 Spacing sewakan. Ikut ya teh, untuk keluar kota ya teh. Kamu ngikut Iya, ya? dia nggak hajat mulu. Iya kan? Iya, kayaknya emang takut disenggol mah. Dia lagi bawa mobil Baru, apa namanya, Profit. Mobil baru. Mobil Si buat Profit. ngasih ke orang. Oh, namanya mobil Profit. Iya. Lewat kiri bisa. Apa sih? Oh, Ngapa, Pak? takut kali. Kan bikin orang GR begitu Iya. ya. Takutnya di mobil kita ada apa gitu. Ngapain sih? Atau pakai towing itunya bawanya pakai mobil. Enggak, dia aneh banget nge-hazard terus. Iya, tapi kenapa ya? Tapi kenapa sih lu? Gue jadi bingung. Tuh masih tintin aja. In 200 meters, merge onto the road. Udah tangannya keluar lah gitu. Ya tapi yang bawa aki-aki ya. Apa karena dia aki-aki jadi merasa takut? Kenapa gitu? Woi, kenapa woi? Ada yang tahu Si nggak guys Omas kalau orang-orang Joko kayak gitu tuh Cidang. kenapa? Oke teman-teman, ini sekarang gue tinggal 5 menit lagi perjalanan menuju ke Misbah Karbu di Bogor, Batu Tulis. Nah tapi video ngebengkelnya nggak gue posting saat ini guys. Gue posting di video selanjutnya ya. For your information, gue tuh tadi ngerevisi knalpotnya Vigi, diganti dari yang racing ke yang standar itu. Gue beli baru standarnya dan gue keluar uang lagi sekitar 250.000 kalau nggak salah guys. Ya karena benar juga kalau kata tukang knalpotnya sih, knalpot yang udah dipasang itu ya udah bukan knalpot baru lagi, jadi gue nggak bisa balikin guys. Jadi mau nggak mau knalpot lamanya gue keep tuh yang racing yang brong kayak gitu. Jadi sekarang gue tuh punya knalpot nganggur, si knalpot brong yang racing itu sama knalpot rusak yang standar yang sebelumnya. Itu menjadi bangke tuh di rumah gue. Nah gue tuh nggak tahu ya knalpot yang udah pernah mampet itu masih bisa dipakai atau enggak. Maksudnya kayak dibenerin gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau knalpot standar gue yang lama atau juga knalpot racing gue yang kemarin sempet gue pakai. Ya daripada di rumah gue cuma jadi bangke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau, boleh komen aja. Tapi bayar ongkirnya sendiri ya. Oke deh, untuk video pada saat ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita ketemu di update selanjutnya. Sama juga ada beberapa kegiatan Starwati yang belum gue posting ya guys. Dan juga kegiatan ngebengkel ke Misbah Karbu yang bakal gue posting di video-video selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus, tungguin update gue dan update-nya Vigi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on another video. Bye-bye.